Prediksi cuaca ekstrim yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia dalam 1 pekan terakhir benar-benar terjadi. Di Jawa Tengah, hujan lebat membuat kota Semarang terendam banjir. Bahkan, sejumlah sarana publik berhenti beroperasi. Perayaan pergantian tahun pun menjadi kelabu. Genangan air terlihat di tiap sudut kota Semarang. Bersama saya, Yohana Gabriela, Anda menyaksikan Cover Story One. Kota Semarang terendam banjir. Hujan lebat yang mengguyur hari Sabtu lalu membuat aktivitas warga nyaris lumpuh. Perayaan pergantian tahun pun menjadi kelabu. Jalan-jalan protokol di kawasan Tugu Muda, Simpang 5, serta kawasan Kota Lama digenangi air dengan ketinggian 30 hingga 60 cm. Alun-alun Masjid Agung Semarang dan Pasar Johar yang menjadi salah satu denyut nadi perekonomian di Kota Semarang juga terkena dampaknya. Ratusan kios di pasar ini terendam air. Suasana pun sepi. Jangankan ada pembeli yang datang, akses jalan menuju pasar itu pun sulit dilalui. Ada berapa pompa Pak yang sudah dijalankan? Yang ini yang saya jalankan itu ada 10 pompa. Jalan semua. Ya tinggal Dompeng ini yang belum jalan. Kenapa Pak? Karena nanti nunggu surut. Nah itu surut nanti jalan ke. Percuma ini jalan ke kan air udah bisa kembali lagi. Sedikitnya ada 30 titik di Kota Semarang yang tergenang banjir. Sejumlah titik jalur rel kereta api di wilayah Kota Semarang juga dibanjiri air. Stasiun Tawang menjadi yang terparah. Kereta api tak bisa masuk ke kawasan stasiun. Sejumlah jadwal keberangkatan terpaksa dibatalkan. Stasiun Tawang terpaksa tak beroperasi kala itu. Para pengguna kereta api pun harus berjalan kaki untuk menerobos genangan air. Jalan kaki dari pintu masuk. Seberapa? Ini betul. Mobil nggak bisa masuk? Nggak bisa, jadi dari depan aja jalan kaki. Imbasnya, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 4 Semarang mengalihkan rute perjalanan kereta api. Ada 7 kereta api dengan rute perjalanan lintas utara yang melewati Semarang. Semuanya dialihkan ke jalur lintas selatan via Purwokerto, Solo, Yogyakarta. Kalau kereta api yang dari Jakarta atau dari Surabaya yang melintas di Semarang, sebagian semalam itu diputar lewat jalur selatan. Yang tadinya dari Jakarta mau tujuan ke Malang lewat Semarang Poncol, lewat Semarang Tawang, lewat Gundi, Solo Jebres. Karena kondisinya belum memungkinkan, maka semalam dilakukan merubah pola operasi dari Cikampek, Tegal, lewat Krupuk, Purwokerto, kemudian Jogja, kemudian Solo. Kereta apa aja itu Pak? Ada 7 kereta. Ada pengembalian tiket? Oh iya, jelas. Jadi untuk pengembalian tiket bagi mereka yang tidak melanjutkan perjalanan atau membatalkan sampai dengan H+7, kemarin ada surat resminya dilayani untuk dikembalikan 100%, tidak termasuk biaya pesan. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pun sibuk mengecek optimalisasi seluruh pompa air yang ada di Kota Semarang. Ia juga berkeliling ke sejumlah ruang publik yang terendam banjir. Kita sudah buatkan surat kondisi kedaruratan dan betul ternyata ini terjadi. Maka sepanjang malam sampai pagi kami koordinasi dengan para bupati wali kota. Tadi Bu Ita, wali kota Semarang juga sudah telepon, maka kita minta untuk di-on-kan karena hujannya
kemarin lebat, frekuensinya juga cukup panjang dan kapasitas beberapa pompa cukup optimal, namun kita mau cek untuk memastikan mereka on semuanya. Lantas seberapa tinggi curah hujan di wilayah Jawa Tengah kala itu hingga membuat kota Semarang nyaris lumpuh? Kami melihat memang beberapa hari lalu curah hujan sangat signifikan di Jawa Tengah. 2 hari lalu kami mencatat curah hujan tertinggi itu sekitar 140 mm dalam 1 hari. Itu sudah kategori sangat lebat ya. Dan juga cukup di Semarang cukup merata menyebar ya distribusi curah hujannya, dan pada umumnya semua dalam kategori sangat lebat. Musibah banjir di kota Semarang menyisakan cerita pilu. Tercatat ada 3 nyawa melayang saat banjir berendam kota minggu lalu. Lantas, apakah banjir terjadi semata-mata karena faktor cuaca atau ada sebab lain? Musibah banjir yang melanda kota Semarang menyisakan kabar duka. 3 orang menjadi korban akibat tersengat listrik di lokasi yang terdampak banjir. Satu korban adalah seorang pekerja bernama Sunaryo. Ia tersengat listrik saat menyalakan genset di areal pabrik. 2 korban lainnya merupakan mahasiswa Unisula Semarang, Dinda Sevira dan Muh Kevin Nabel, meregang nyawa di depan rumah kos yang mereka huni. Ada kabel PLN yang putus kala itu. Yang pertama kita menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban bahwa telah terjadi korban saat terkena aliran listrik. Memang kemarin pada saat begitu ada mahasiswa yang kena, kami berkoordinasi, sudah dilaporin oleh Bapak Kapolrestabes terkait dengan musibah tersebut. Yang mana mahasiswa ini memang keluar rumah untuk merayakan tahun baru bersama teman-temannya, dan kemudian mungkin di situ ada genangan yang menurut informasi dari kepolisian ini ada kabel PLN yang putus gitu, menjuntai, kemudian terkena ada di genangan tersebut. Di tengah air menggenangi kota Semarang, seorang ibu rumah tangga di Telogosari menjadi sorotan karena melahirkan bayi dengan selamat, meskipun tanpa bantuan tenaga medis. Lian melahirkan bayi laki-laki dibantu sejumlah ibu-ibu tetangga rumahnya. Lian bersama bayi laki-lakinya pun terlihat sehat. Petugas tangga bencana langsung mengevakuasi Lian bersama sang bayi menuju Rumah Sakit Bayangkara Semarang guna mendapat perawatan. Ya, cuaca ekstrim yang terjadi di Semarang serta sejumlah daerah lainnya memang diprediksi hujan lebat pada pekan lalu. Namun rekayasa cuaca kini telah dilakukan untuk mengurangi intensitas curah hujan. Namun Semarang insya Allah sudah semakin melemah intensitas hujannya. Tapi perlu diwaspadai adanya angin kencang. Kecepatannya dapat mencapai 35 knot, itu sekitar 60 km per jam. Dan juga perlu diwaspadai gelombang tinggi di pantai selatan Jawa Tengah dapat mencapai 4 meter, ya 3-4 meter. Dan juga beberapa hari ke depan di sekitar Karimun Jawa.
Apakah banjir yang menerjang kota Semarang itu semata-mata karena faktor cuaca? Kondisi muka tanah Semarang juga relatif rendah dibandingkan dengan muka laut, air laut rata-rata. Jadi sebagian wilayah Semarang itu sudah ada di bawah min sea level, ya, sehingga ya begitu ada curah hujan lalu kemudian pasang, ya airnya kan terhenti, melambat, tidak bisa mengalir sehingga menggenang. Ya, lalu berikutnya lagi adalah ya sistem drainase juga faktor penting. Tetapi yang juga sangat tidak bisa kita kesampingkan adalah karena sebagian besar wilayah pesisir Semarang itu kan begitu kemudian ya air lautnya pasang yang rob, ya dia kan masuk ke dalam kota, wilayah kota, sehingga tidak bisa kemudian ya air yang jatuh di daerah hulu maupun di kota Semarang itu kemudian bisa mengalir dengan lancar ke daratan. Nah, kondisi ini diakumulasi dengan kapasitas ya drainase kita yang tidak mencukupi, ditambah lagi adalah kapasitas pompa dan pintu air yang kita miliki juga masih relatif sangat kurang mampu mengatasi kondisi curah hujan yang sangat lebat sekali. Adakah tindakan yang dapat dilakukan pemerintah kota untuk mencegah kejadian serupa akan kembali terulang? Dan jangka panjangnya, satu pengerukan sungai, terus kemudian pintu-pintu air, kemudian pompa. Tadi banyak yang memerlukan pompa, sehingga kapasitas pompanya kurang. Maka saya minta, BBWS kapasitasmu berapa? Kami segini, bisa ditingkatkan ya? Itu butuh keputusan politik yang kami bisa mendorong ke pemerintah pusat, termasuk kebutuhan-kebutuhan di wilayah sungai yang ada di dalam otoritas BBWS masing-masing. Nah dari situ saya minta ya sudah tambah saja alatnya, tambah orangnya, tapi tambah biayanya. Itu butuh keputusan politik. Yang cerita tangguh jebol itu kalau nggak hujan kan nggak jebol. Tapi masih diingatkan juga, modifikasi cuacanya alhamdulillah berhasil. Tapi ingat ya anginnya enggak loh, masih ada potensi. Tapi ingat ya robnya masih akan tinggi karena bulan purnama sebentar lagi. Maka hitung-hitungan ini yang kita mau bikin siaga, maka saya minta patroli tanggul. Cuaca ekstrim memang diprediksi tak hanya terjadi di Jawa Tengah. Sejumlah daerah sepanjang pesisir utara Pulau Jawa hingga Madura juga dilanda hujan lebat. Ribuan warga terpaksa mengungsi karena rumah mereka terendam banjir. Laporan komandan anggota 5343 melaksanakan evakuasi. Hujan lebat dengan intensitas tinggi tak hanya terjadi di Semarang. Sejumlah daerah di Pulau Jawa hingga Madura juga mengalami hal serupa. Di Pekalongan, Jawa Tengah, banjir masuk ke permukiman warga. Setelah hujan mengguyur selama 2 hari, Sungai Meduri dan Sungai Bremi meluap dan memaksa ribuan warga mengungsi. Tim BPBD Kota Pekalongan dan relawan, TNI dan Polri dan masyarakat berusaha menutup tanggul sungai dengan tumpukan kantong pasir. Pompa air juga dioptimalkan guna mengurangi banjir. Data yang kami peroleh yaitu terutama di wilayah Sungai Bremi sudah turun sekitar 20 cm dan kemarin ada kali Bremi yang rusak sepanjang kurang lebih 7 meter sudah kita tutup dengan sandbag. Namun demikian masih ada genangan-genangan di sana dan tentunya karena sifatnya sementara belum bisa secara optimal menutupnya, masih ada yang bocor sedikit-sedikit. Banjir juga merendam jalur Pantura, tepatnya di depan Terminal Induk Jati Kudus, Jawa Tengah. Aktivitas Terminal Induk Jati Kudus lumpuh dan harus ditutup sementara.
Dari data BPBD Kudus terbaru mencatat, banjir di Kudus terus merambah ke 25 desa di 5 kecamatan. Bupati Kudus Hartopo meminta warga untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Maka dari itu semua camat dengan dibantu teman-teman relawan tentunya menyiapkan untuk semua fasilitas yang ada. Kayak tempat pengungsian, dapur umum, obat-obatan, tenaga kesehatan. Kalau memang rumah tergenang, tidak bisa aktivitas, saya minta warga semua bisa dievakuasi di tempat pengungsian. Sementara di Pati, banjir merendam 35 desa yang tersebar di 7 kecamatan. Untuk beraktivitas keluar masuk desa, selain menggunakan perahu, warga harus berjalan kaki menerobos genangan banjir karena akses jalan terputus, tidak bisa dilalui sepeda motor atau mobil. Bahkan sekolah negeri Minto Mulyo di Kecamatan Yuwana harus meliburkan siswanya karena banjir merendam sekolahan setinggi 1 meter. Sementara siswa saya liburkan karena air sudah mencapai hampir 1 meter di halaman kelas. Jadi sampai kapan diliburkan ini, Pak? Ya sampai surutnya air, saya tidak tahu. Tapi kondisi air naik terus ini, Pak? Ya sampai saat naik. Ada berapa siswa yang diliburkan ini, Pak? Semuanya 180 siswa. 180 kelas 1 sampai 6. Di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, genangan banjir juga masih tinggi. Di Kecamatan Sayung misalnya, banjir masih menggenang di 17 desa dengan ketinggian air antara setengah hingga 1 meter. Ini mau kemana nih? Mau ini ke mau pengungsian? Ya. Mengungsi ya? Iya. Kondisi di rumah gimana? Bisa terus, Pak. Terus ya? Tapi di jalan segini ini. Ini Berarti, apa yang namanya dada? Berarti ini nggak bisa ditempati ya rumahnya ya? Nggak bisa, ini sama sekali. Jadi mau ngungsi di sini. Terus nanti balik lagi gitu? Ya, tele-tele omah, Pak. Cuaca ekstrim juga terjadi di Sampang, Madura, Jawa Timur. Akibat hujan dengan intensitas tinggi turun selama 3 hari berturut-turut, membuat Kali Kamuning tidak bisa menampung debit air kiriman dari Robatal, Kedungdung, dan Omben hingga meluap ke rumah warga. Akibatnya ratusan rumah warga terendam banjir hingga 1 meter. Hujan deras juga menyebabkan banjir di Kabupaten Lebak, Banten. Banjir meluas dan bukan hanya terjadi di Gunung Kencana dan Banjarsari. Di Desa Gunung Anten, Kecamatan Cimarga, banjir merendam puluhan rumah dan memutus akses jalan setelah Sungai Cikeyep meluap. Banjir yang datang secara tiba-tiba membuat warga tidak dapat menyelamatkan peralatan rumah tangga mereka. Di rumah lagi nyapu. Terus pada lihat orang pada nangis, pada ngungsi. Oh gitu. Ibu lari juga? Oh lari, itu bawa anak doang saya emang nggak bawa apa-apa. Pakai baju semua di sana? Di sana nggak bawa apa-apa, semua juga saya. Oh gitu.